Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Pratama dengan NIM 2022 10 110 311 459. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Langsung saja saya akan menjelaskan. Pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Melalui pemidanaan, negara menyatakan secara resmi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan patut dikenai sanksi. Namun, pemidanaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan menghukum pelaku tindak pidana, melainkan harus dilihat sebagai instrumen kebijakan pidana yang merupakan tujuan tertentu. Dalam perkembangan hukum pidana modern, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam memahami pemidanaan. Jika pada masa lalu, pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku. Pembalasan terhadap pelaku ini berbeda dengan pemidanaan pada masa sekarang ini, yakni pemidanaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Di Indonesia, pergeseran paradigma tersebut tercermin secara jelas dalam dua instrumen hukum pidana, yakni sistem pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pidana, sedangkan KUHP Nasional memberikan dasar normatif dan filosofis mengenai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional ini sangat relevan dan penting dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Secara konseptual, pemidanaan merupakan reaksi hukum negara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pemidanaan dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan kesalahan pelaku, tetapi juga dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara melalui pidana tersebut. Dalam doktrin hukum pidana klasik, pemidanaan didasarkan pada teori pembalasan atau teori retributif. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan dipahami sebagai kesesuaian antara kesalahan dan penderitaan yang dijatuhkan. Namun, teori pembalasan murni dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan modern. Pemidanaan pembalasan tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang ada dalam masyarakat dalam jangka yang panjang. Seiring perkembangan masyarakat dan pemikiran hukum, lahirlah teori-teori baru mengenai tujuan pemidanaan, seperti teori pencegahan, teori rehabilitasi, dan teori restoratif. Teori-teori ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, memperbaiki diri pelaku, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pemidanaan modern berangkat dari pemikiran bahwa hukum pidana tidak boleh semata-mata menimbulkan penderitaan tanpa tujuan yang jelas. Pemidanaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dalam sosial. Dalam perspektif ini, pemidanaan dipandang sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan harus bersifat proporsionalitas, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan unsur pembalasan terbatas, pencegahan, pembinaan, dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia tidak lagi bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai manusia yang menyadari akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Artinya narapidana siap untuk kembali ke dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan itu lahir sebagai kritik terhadap sistem kepenjaraan klasik yang bersifat balas dendam dan menempatkan narapidana sebagai objek penderitaan atau sebagai objek pembalasan. Penjara. Dalam sistem kepenjaraan lama, tujuan utama pidana penjara adalah untuk mengurungkan dan penderitaan tanpa memperhatikan aspek pembinaan. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai objek pembinaan yang tetap memiliki martabat dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Narapidana tidak dipandang sebagai musuh dalam masyarakat, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses pembinaan. Prinsip dan tujuan dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Artinya, narapidana tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati selama menjalani masa pidana, kecuali pembatasan-pembatasan yang secara sah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan sistem pemasyarakatan antara lain adalah membina kepribadian dan kemandirian narapidana, menekan angka pengulangan tindak pidana, serta menyiapkan proses reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Salah satu pembaruan paling penting dalam KUHP Nasional adalah dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengatur tujuan pemidanaan secara tegas. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk angka 1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Artinya, rumusan ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bersifat integratif dan humanistik. Perbandingannya dengan KUHP lama sendiri sebagai warisan kolonial tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit. Akibatnya, banyak praktik pemidanaan cenderung berorientasi pada pidana penjara dan pembalasan. Dengan adanya pasal 51 KUHP nasional, hakim dan penegak hukum memiliki pedoman normatif yang jelas dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Hal ini memperkuat posisi sistem pemasyarakatan sebagai sarana utama pelaksanaan tujuan pemidanaan. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat fungsional dan saling melengkapi. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana konkret untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah ada dalam pasal 51 KUHP nasional.
Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukan sekedar institusi pelaksana pidana, melainkan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana nasional. Secara normatif, hubungan tersebut dapat dipahami dari perumusan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan penderitaan, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Seluruh tujuan tersebut secara substansional hanya dapat diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada pembinaan. Tujuan pemidanaan berupaya pencegahan terjadinya tindak pidana memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pemasyarakatan. Pencegahan tidak semata-mata dicapai melalui ancaman pidana atau beratnya sanksi, melainkan juga melalui perubahan sikap dan perilaku pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan berperan sebagai sarana pencegahan khusus dengan membina terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, pidana penjara justru berpotensi melahirkan residivisme, sehingga tujuan pencegahan tidak tercapai. Selanjutnya, tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana merupakan titik temu paling kuat antara KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan. Frasa memasyarakatkan terpidana ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan terpidana dengan masyarakat, melainkan untuk mempersiapkan terpidana agar lebih siap untuk mempersiapkan diri kembali menjadi bagian dari dalam masyarakat yang taat hukum. Sistem pemasyarakatan menjalankan tujuan ini melalui proses pembinaan, kepribadian, dan kemandirian yang dilakukan secara bertahap selama masa pidana. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai mekanisme resosialisasi. Terpidana tidak hanya menjalani masa pidananya secara pasif, tetapi juga diarahkan untuk menjalani kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran penuh, tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk hidup mandiri setelah selesai menjalani pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk merealisasikan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Selanjutnya, tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan sosial juga memiliki hubungan erat dengan sistem pemasyarakatan. Dalam pemidanaan modern, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan berperan dalam memulihkan keseimbangan tersebut melalui pembinaan yang menumbuhkan tanggung jawab moral terpidana atas perbuatannya. Melalui proses pembinaan yang berorientasi pada kesadaran dan tanggung jawab, sistem pemasyarakatan membantu mengurangi potensi konflik lanjutan antara terpidana dan masyarakat. Dengan kata lain, pemasyarakatan berkontribusi pada terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagaimana menjadi tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Selain itu, tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana juga hanya dapat dicapai melalui proses pembinaan yang sistematis. Penyesalan dapat dipaksakan melalui penderitaan fisik semata, tetapi memerlukan proses internalisasi nilai, refleksi diri, dan pembentukan kesadaran moral. Sistem pemasyarakatan menyediakan ruang bagi proses tersebut.
melalui pembinaan kepribadian, pembinaan mental, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana transformasi internal terpidana, bukan sekedar sarana pengurungan. Tanpa sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum hanya akan bersifat teoritis. Secara struktural, sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Setelah tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan pidana berada sepenuhnya dalam ranah pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan tujuan pemidanaan sangat ditentukan oleh kualitas dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana tidak akan bermakna apabila pelaksanaan pidana tidak diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP nasional. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan juga bersifat kausal. Artinya, tercapainya tujuan pemidanaan tergantung secara langsung pada efektivitas sistem pemasyarakatan. Apabila sistem pemasyarakatan gagal menjalankan fungsinya sebagai pembinaan, maka tujuan pemidanaan seperti pencegahan kejahatan, resolusi terpidana, dan perlindungan masyarakat tidak akan tercapai dan tidak akan berjalan secara optimal. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bukan sekedar pelengkap dalam sistem hukum pidana, melainkan sebagai elemen sentral mewujudkan tujuan pemidanaan. KUHP nasional memberikan arah normatif mengenai tujuan pemidanaan, sedangkan sistem pemasyarakatan menjadi sarana operasional untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam prakteknya. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional merupakan hubungan nasional yang bersifat esensial dan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku sangat bergantung pada bagaimana sistem pemasyarakatan dijalankan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Tujuan pencegahan kejahatan diwujudkan melalui pembinaan yang efektif dalam lembaga kemasyarakatan. Tujuan memasyarakatkan terpidana diwujudkan melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial. Tujuan pemulihan keseimbangan sosial diwujudkan melalui pendekatan yang berorientasi pada tanggung jawab dan kesadaran pelaku. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan tidak hanya akan bersifat normatif dan tidak tercapai dalam praktik nyata. Sistem pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, sistem pemasyarakatan merupakan tahap akhir yang menentukan keberhasilan pemidanaan. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak diikuti dengan pembinaan yang efektif. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan memegang peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan secara keseluruhan. Sistem pemasyarakatan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan KUHP nasional. Dalam praktek, masih terdapat beberapa tantangan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realita pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian serius terhadap negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen utama untuk berorientasi pada kemanusiaan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Keberhasilan pemidanaan tidak ditentukan oleh berat ringannya pidana, melainkan oleh efektivitas pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.
Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan merupakan syarat utama bagi terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan dan beradab. Terima kasih. Sekian penjelasan hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan yang ada dalam KUHP nasional. Apabila ada salah kata dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.